Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Naon Cenah, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Oke, kali ini balik bersama saya, host yang beberapa episode kemarin ada beberapa host yang selain saya, tapi yang paling ganteng cuma saya di sini, teman-teman. Oke, balik lagi di episode kali ini saya mendatangkan pejabat FISIP, teman-teman. Aduh, saya bukan pejabat. Yaitu Ibu Nidia Nazareta SPD sebagai bagian akademik di FISIP Universitas Majalengka. Tepuk tangan. Gimana Ibu, apa kabar? Baik, gimana kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Berarti Ibu dari mana nih? Tinggal. Iya. Apa asli Majalengka atau dari luar Saya asli Majalengka. Saya tinggal di Sinangkasih. Tahu Sinangkasih? Perum Ibu. Sebelumnya. Sebelum Perumnya. Berarti Ibu SMA, SMP, SD udah di sini, udah di Majalengka? Iya. Tulen. Saya Majalengka Tulen. Wah. Majalengka banget, guys. Iya, guys. Nah, Ibu tuh SD di Majalengka. Dekat rumah kalau SD di Sinangkasih. SD Sinangkasih. Iya. Yang SD Sinangkasih 2. Oh, iya. Tukang sate tuh Mah Haji. Waduh. Iya. Jadi lapar. Berarti terus SMP di Saya SMP-nya SMP 1. SMP 1. SMA-nya? SMA Gajah. Baru udah gajah, guys. Oke, Ibu di sini kita santai-santai aja, Ibu. Kita paling tanya-tanya tentang masa muda pas percintaan Ibu, pas SMA, pas kuliah Ibu, terus masa persahabatan pas SMA. Itu kayaknya seru ya, Bu? Seru banget. Kalau masa muda lebih seru itu SMA mungkin ya. Ya, lebih seru itu SMA. Kenapa? Tapi kalau misalnya yang paling enak itu zaman SD ya. Kenapa? Karena hanya mikirin PS, mikirin bangun pagi. Bener Ibu, bener. Gitu kan. Kalau SMP kan udah mulai nih agak ke middle gitu kan. Kita harus ngapain nih ya? Bangunnya lebih agak pagi karena sekolah juga agak jauh kan dari rumah gitu kan. Dulu itu zaman saya SMP, zaman-zamannya dari rumah ke sekolah SMP itu jalan kaki. Wah, berarti belum ada angkot tuh, Bu? Angkutan ada, cuman agak jarang. Cuman emang zaman dulu itu tahun 2003 mungkin ya, 2006 gitu ya, SMP itu. Kita ya. baru 1 tahun tuh, guys. Itu tuh zaman SD juga saya dari rumah tuh jalan, nggak kayak sekarang ya dianterin sama mama papanya, naik mobil, naik Pajero. Gitu kan. Wah, dulu itu zamannya zaman jalan kaki. Terus kan zaman SD itu seru lah ya, main tuh ke tetangga tuh seneng gitu kan. Kayak gak ada bebannya, Bu. Iya, enak banget gak ada beban. Tapi kan kayak sekarang kayak anak saya ya, sekolahnya kan jauh ya dari rumah. Main sama teman-teman sekelas itu jarang banget. Beda momennya ya. Mungkin Karena beda gen juga gitu kan. Jadi zaman SD itu pulang sekolah cuman ganti baju, bawa sepeda, keliling sepeda. Jam 12 kita makan, dijemput orang tua gitu kan, kadang disuapin ke tempat main gitu kan. Kalau sekarang kan anak-anak SD itu pulang gadget ya. Iya, pulang sore, pulang siang lah, terus lanjut les. Waktu zaman saya SD cuman adanya MD. Benar. MD. Terus kan momen-momen hujan-hujanan waktu SD itu momen banget loh. Kalau sekarang kan kadang saya aja ya ngelarang loh anak saya hujan-hujanan ya, takut sakit, takut apa gitu kan. Kalau zaman dulu itu momen-momen yang kayak gitu, main sambil hujan-hujanan itu kan seru banget gitu kan. Sekarang udah lebih protektif lagi ya Bu, ibu-ibu zaman sekarang. Karena kan dulu itu yang kita takutin zaman SD, kita takut itu sama mobil yang tertutup. Nah, mobil jeep gitu, pencuri. Iya benar, itu mobil pencuri. Jadi setiap kita sepedaan, kita main di mana, awas, nggak boleh ini, ada ini pencuri gitu kan, mobil pencuri. Terus jajan es krim aja nggak boleh, karena itu bahaya dari manusia katanya. Karena itu es krim hantu katanya kan, es krim payung gitu kan. Karena kan yang dulu itu es krimnya itu didorong. Pakai sepeda gitu, ada payung besarnya gitu kan. Padahal kan, kenapa nggak boleh jajan es krim? Harganya juga kan agak lumayan ya kalau es krim sama es bonbon gitu kan, bedanya. Iya,
zaman susu KPBS lah gitu kan. Kalau sekarang itu anak-anak SD jajannya Alfamart. Mixo. Sekarang Kayak Mixo gitu ya. kan. Iya. Wah, bener-bener lah beda banget. Beda zaman sekarang. Kalau zaman SMP udah mulai terbiasa naik angkot. Cuman kalau pagi itu saya dianterin sama orang tua sampai depan sekolah. Yeah. Nah, kalau pulangnya karena yang lain juga apa ya suka naik angkot jadi ikut yang lain pengen berarti. gitu. Cuman dulu itu angkot itu nggak nyampe rumah. Karena kesana itu kehitungnya masih agak kampung ya. Dengan kasih itu karena kan jalannya itu belum terbuka nih yang Betul, untuk Ibu. remajanya. Betul, Ibu. Nah, gitu kan. Angkot itu cuman nyampe Kopo. Oh, agak jauh kan, Bu? Nah, dari Kopo itu harusnya pakai ojek. Nah, dulu itu zaman SMP naik ojek itu siswa itu 2 orang, bisa 2 orang loh. Kalau sekarang kan mana ada ya yang naik ojek Grab, nggak ada kan? Nggak bisa. Ojeknya 2 orang kan. Kalau zaman SMP saya itu naik ojeknya tuh bisa 2 orang. Jadi bisa patungan Bisa patungan tuh, Bu. itu gitu. Nah, Ibu berarti pas zaman itu tuh angkot tuh berapa, Bu, tarifnya? Angkot itu berapa ya? 1.000 apa gope gitu ya? Wah, masih murah banget. Iya. Sekarang 1.000 nggak bisa dapat apa-apa itu. Parkir aja 2.000. Nah, ya kan itu kan kita kendaraan diem ya. Oke, Ibu, ada pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Ibu kan sekarang menjabat sebagai bagian akademik nih di FISIP UMA. Ya. Nah, Ibu pernah nggak sih kebayang atau bermimpi kita bisa ada di jabatan yang sekarang ini, Ibu? Enggak sama sekali. Karena dulu aja saya tuh mungkin salah jurusan ya. Waktu kuliah saya ngambil keguruan waktu kuliah. Di UPI? Bukan, di Unpas. Meding swasta juga nih. Anak-anak ketolak PTN. Saya sebenarnya keterima di UPI-nya, cuma D3. Cuma saya mikirnya gini ya, kalau D3 nanggung nih, takutnya udah D3 mau S1 males lagi ya, gitu kan. Duit lagi ya, Bu. Nah, gitu kan. Jadinya udah mau nyari yang ini aja yang S1 aja. Dicarilah rekomendasi sama kakak saya. Akhirnya ya kepencetnya sama Unpas. Waduh. Swasta. Anak swasta. Cuman pas setelah lulus, saya bingung ya. Bener nih mau jadi guru gitu kan. Sedangkan hati itu nggak mau ya. Karena pas PPL yang kayak gitu harus bikin silabus segala macem. Betul, gitu kan. Jadi akhirnya pas setelah lulus kuliah itu daftarnya bukan ke sekolah-sekolah saya tuh, ke bank loh. Waduh. Agak nyambung ya, Bu? Iya, emang gak nyambung. Dulu tuh kayak pengen banget gitu ya, pengen kerja di bank, pakaian rapi, dan terus. Bayar banyak duit gitu ya, Bu, di bank soalnya. Padahal terus gitu kan. Sekarang itu masih cantik ya. Dulu itu saya itu kepengennya kerjanya di bank gitu. Sampai lamar-lamar lah di bank sini, di bank Berapa tahun itu, Ibu? Nggak lama sih ya, karena pas setelah lulus itu saya kerja di Cirebon dulu. Bagian apa? Sama abang juga, Ibu? Bukan, tapi emang bagian keuangan juga. Emang. Emang bagian keuangan juga. Terus setelah di situ kerjanya agak capek ya kalau untuk perempuan gitu kan. Sabtu nggak libur, terus selalu ada lembur. Sampai sempat mikir, mungkin nggak beda jauh ya kalau saya kerja di bank juga seperti ini gitu kan. Akhirnya curhatlah ke mama gini-gini, terus coba melamar ke sini. Pas setelah ada pelantikan rektor yang baru waktu itu Tahun berapa tuh? 2014. Wah. Almarhum Pak Haji Wahyu. Ya waktu itu rektornya. Saya melamar ke Unma, alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Saya honorer dulu di Unma, di rektorat selama 1 tahun, terus ada rollingan, saya di FISIP, ya sampai sekarang. Jadi perjalanan panjang banget ya, Bu? Iya, di sini aja udah mau 10 tahun lebih. Waduh, di FISIP. anak FISIP banget, udah FISIP banget 10 tahun ya. Cuman kan emang di awal di FISIP saya bukan di akademik awalnya. Saya jadi staf keuangan. Staf keuangan. Masih yang cita-cita. Ya, masih di situ. Terus kesini tahun 2000 kemarin yang pengangkatan semua pejabat struktural yang baru, saya diangkat juga. Kebetulan jadi pindah ke akademik.
barter sama Ibu Sri. Wow. Kan tadinya di akademik itu udah lama juga Ibu Sri, udah berapa belas tahun gitu. Oh, berarti ibu tuh aslinya pas kuliah tuh pengen ke jurusan apa, Bu? Dulu itu pengennya pendidikan geografi. Karena saya itu anak IPS loh. Oh, saya anak IPA, Bu. Anak IPA gitu. masuk fisip. Agak gak nyambung. Iya, Ini itu. editor kita, Asli. dia teknik mesin kalau nggak salah, Bu. Tapi masuk Gitu. fisip. Agak apa ya ayah. Agak jauh ya, Bu. Saya dulu itu SMA IPS. Kelas 2 sama kelas 3 itu saya IPS. Karena senang ya gitu sama pelajaran geografi itu dulu daftarnya ke UPI itu dulu daftarnya emang ke UPI gitu kan. Daftarnya geografi cuman nggak dapet, teman-teman saya dapet. Akhirnya nyari apa ya? Karena kan geografi itu kalau nggak salah hanya di UPI dulu tuh. Di di universitas lain nggak ada gitu. Akhirnya pindah jurusan, ngambilnya pendidikan ekonomi akuntansi. Oke, Ibu, lanjut nih ke pertanyaannya. Ibu nih, kalau harus memilih, lebih milih pas waktu-waktu masa kuliah apa pas SMA, Ibu? Kalau kuliah sama SMA mungkin SMA ya, lebih agak seru gitu ya. Bener sih, Bu. Lebih Orang-orang seru juga banyak milih gitu ya. SMA. Kenapa Iya. tuh, Bu? Karena apa ya? Kehidupannya lebih seru, banyak mainnya gitu kan, terus banyak keinginan. Kita udah nyobain ya SD seperti apa, SMP Betul, Ibu. seperti apa. Pengen ya nanti kuliah kayak gimana nih gitu kan. Terus udah kuliah nanti pengen kerja, pengen nikah gitu. Jadi pikiran di SMA itu udah mulai agak Tertata ya, struktur. kayak gitu. Terus kan kayak main, udah agak Berani-berani nih Nah, pas SMA. main juga udah agak dibolehin bawa kendaraan sendiri itu saya tuh gitu kan. Kalau misalnya SMP itu selalu antar jemput. Sama pacar? Sama mama. Kirain sama pacar. Aduh nggak boleh pacar. Berarti Ibu pas awal-awal pacaran tuh pas SMA apa pas masuk kuliah? Kalau cem-ceman itu SMP mungkin. Aduh. Cuma-cuma. Kalau cinta-cinta monyet kayak gitu sih dari SD juga mungkin ada ya gitu ya. Zaman surat-suratan kayak gitu Benar, kan. Ibu, benar. Zaman surat-suratannya itu yang kertasnya tuh wangi, yang ada Dipakumin gambarnya. dulu, ya Ibu, bener ada. Kita juga pernah ngalamin masa kita gitu. pas SD, iya SD, Ibu. Beda kan zaman sekarang ya. Sekarang WhatsApp pakai WhatsApp, video call, terus Ibu. stalking Instagram, TikToknya, Lebih gitu gampang kan. sekarang. Lebih memudahkan ya, gitu kan. Itu gimana, Bu? Ada kesan atau pernah cerita nih yang paling berkesan bagi Ibu pas pacaran kayak cowoknya gimana ngedeketin ibunya, apa nembaknya ada yang romantis gitu, Ibu? Enggak deh ya, kalau pacaran biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menikmati masa muda gitu kan, kalau zaman SMA kelas 3 itu kan emang dari kelas 1 itu ada ekstrakurikuler ya. Nah, kebetulan anak-anak kelas 3 itu kan udah masa agak beres ya kita sekolahnya gitu. Transisi dari SMA Nah, ke kuliah. jadi kelas 3 SMA itu kelas kita tuh banyak nih yang nggak mau ikutan ekskul. Waduh. Nah, jadi kadang setiap hari Sabtu itu kita babal ya gitu ya. Kalau bahasa dulu itu madol gitu. Kita itu kadang sering kayak gitu kan. Ya agak seru aja gitu ya masa-masa SMA gitu kan. Berarti Ibu pas SMA ikut ekskul apa, Ibu? Dulu itu pengennya Ganapala. Oh, pencinta alam, Ibu? Ya, Waduh. tadinya. Tekad tuh udah bulat ya, mau kayak gitu, pengen loh kayak orang naik Itu gunung. berat kan, Bu? Kayak tentara aja gitu Iya, latihannya. cuman tau nggak ceritanya? Gimana, Ibu? Saya tuh bilang kan ya sama orang tua, "Mah, saya mau ikutan ekskul," kata saya. "Apa?" "Itu yang naik gunung," kata saya tuh, "Ganapala." "Hah? Masa perempuan kayak gitu?" Gitu kan. Karena kan emang dari kecil, dari SD itu saya selalu ikutannya nyanyi, puisi, nari yang kayak gitu. Tiba-tiba SMA saya ikutan yang kayak gitu. Jadi mungkin orang tua juga deg-degan ya. Iya, Ibu. Anak saya kenapa gitu kan? Kenapa jadi beda arah gitu kan ya? Cuman kan saya pengennya kayaknya kekompakan Ganapala itu dapat loh. Nah, tiba-tiba hari pertama ikutan ekskul Ganapala kan kelas 1 itu rembukan ya banyak. Betul, Ibu. Gitu kan. Jeng 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 jeng. Apa nih? Mama datang, Ganapala. Lucu kan? Nah,
mau ngapain? Kirain saya mau ngejemput ya? Mah, belum waktunya jemput. Nanti masih lama nih, masih ada ekskul. Enggak, katanya teh gitu. Ini guru pembinanya siapa? Udah gitu. Diajak pulang. Saya nggak boleh ikutan ekskul. Sampai di rumah itu nangis. Padahal setelan itu udah Anak gunung banget. gitu ya. Ngelihat kakak-kakak tingkat yang pakai celana hijau-hijau tuh, hijau-hijau lumut tuh ya. Oh iya, Ibu benar. Saya pinjam ya kakak saya yang laki-laki celananya tuh pakai atasannya hitam. Sepatu tinggi-tinggi gitu ya, Bu. Itu juga pinjam sama saya ya gitu kan. Nah, karena saya pengen ikutan ekskul itu gitu kan. Nggak boleh. Nah, harus ikutan apa? Akhirnya saya ikutan ekskulnya Ganesha Insan Komputer, GIT. Nah, Apa itu tuh, Bu? Ganesha Insan Komputer kayak kita ngebikin logo, segala macem gitu kan. Desain grafis gitu, Bu. Nah, dulu itu waktu angkatan saya itu GIT itu yang anak IPS itu hanya sedikit. Kebanyakan IPA ya? Iya, kebanyakan IPA. Mungkin kan anak-anak IPA diarahinnya ke situ gitu ya. Anak-anak IPS kan banyaknya yang pinter-pinter, stereotip zaman sampai sekarang sih kalau anak ibu tuh gitu banyak ya? pinter ya. Kalau emang enggak Ibu. Termasuk saya enggak pinter amat. Karena zaman saya itu di SMA Gajah itu ada akselerasi. Ada yang misalnya dari kelas 1 bisa sampai langsung ke kelas 3 gitu kan. Saya teh ya Ganesha Insan Komputer. Untungnya di kelas saya itu ada beberapa yang ikutan ekskul itu juga. Jadi nggak terlalu sepi ya. Nggak terlalu sendiri ya, Bu. Walaupun emang pengennya gak nabala gitu kan. Terus kata mama teh kenapa nggak ikutan yang ke seni? Udah bosen gitu ya sebenarnya. Terus udah banyak banget ciwi-ciwi yang cantik-cantik itu yang cheerleader gitu kan. Sedangkan saya apa gitu waktu SMA. Akhirnya ya ikutannya itu Ganesha Insan Komputer sampai kelas 3 itu. Tapi ya pengalamannya jadi kita bisa bikin logo Telkomsel, bikin logo XL gitu. Tapi emang inilah seru ya, Bu. Seru terus juga. kita nggak pernah panas-panasan, ruangannya spesial banget. Kalau Ibu udah masuk yang kapal yang pencipta alam itu udah pasti hitam, Bu. Main motor-motoran. Cuman nggak tahu ya cita-cita itu emang pengen banget ya kayak gitu. Seru. Abang-abang tuh serius kan pakai nasal gede. Seru gitu kayak kekeluargaannya, kalau ngumpul-ngumpul kayak gitunya gitu kan. Seru aja gitu ngelihatnya. Mungkin ya kandas juga. Karena stereotip mungkin zaman dulu ibu-ibu kan apalagi anak cewek gitu, alam-alam Iya, gitu. mungkin ya. Ibu. Tapi emang kealamin loh. Saya sekarang anak saya yang pertama itu perempuan ya. Saya agak protektif ya. Sebenarnya bukan protektif ya, pengen dia juga yang terbaik. Jadi saya juga mikir ya mungkin orang tua saya dulu juga betul Ibu gitu ya gitu. Kealaminnya sekarang loh, pas setelah saya punya anak gitu. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ada gak Ibu pernah nakal gitu pas SMA apa pas kuliah gitu kayak nakal banget itu? Kayak Ibu tuh, aku tuh nakal banget gitu dulu deh. Enggak sih, kalau nakal banget mah ya paling itu zaman SMA yang pas ikutan ekskul. Yang madol gitu. Enggak gitu kan. Terus SMA Gajah itu kan punya sepatu yang khusus ya. Anak-anak kelas 3 kadang tali sepatunya zaman-zaman dulu diganti warna-warni. Iya, warna-warni. Sampai pas upacara itu kita tali sepatunya dilepas. Sama guru BK tuh. Iya, sama guru BK. Terus pas lagi pelajaran apa kita main kartu remi yang kayak gitu. Kita sering loh anak-anak IPS seperti itu. Gak tahu nih kalau anak IPA kayak gimana ya? Anak IPA lebih nurut sih Bu, kayaknya. Bukan nurut sih, lebih takut ya. Oh gitu, beda ya? Beda, tapi enggak kalau zaman sekarang mah IPA sama IPS hampir sama sih Bu, tinggal lagunya. Nah Ibu selanjutnya nih, kalau dulu nih pas pacaran Ibu apa pas main pas SMA itu tuh di mana Bu? Kan kalau sekarang mah ya kayak di GGM, di Alun gitu. Kalau sekarang di mana? Kalau sekarang, kalau dulu ya. Kalau dulu itu kita main, kalau misalnya sama temen nih, misalnya kan ada geng atau segala macem gitu. Circle. Ya, gitu kan. Dulu itu kita itu Mitoye. Mitoye, itu di mana Ibu? Galaksi kesana tuh, yang sebelah kanan. Berarti pas zaman Ibu tuh masih ada Galaksi? Enggak, udah ada, cuman gedungnya doang. Gitu. Gak beroperasi. Sama Mitrisno, Bakso Trisno. Kalau sekarang Bupati ada.
Bukan, baksonya bakso Trisno, mereknya tuh bakso Trisno. Oh. Dulu tuh adanya di depan SMP 1. Nah, itu teh kehitung bakso yang enak. Setelah SMA ada lagi nih bakso yang enak tuh, bakso Amin. Di sebelah mana? Toko Bata tuh. Kesana lagi. Tapi sekarang masih ada, Ibu? Masih ada bakso Amin. Masih langganan, Ibu? Masih suka. Kalau mie ayam sih kata saya yang paling enak Panjalu ya. Oh, benar, Ibu. Ya, benar kan? Benar, Ibu. Benar. Udah nyobain? Udah. Nah, udah. Kapan ajak saya? Boleh, kalau ditraktir. Dulu itu yang mainnya kayak gitu paling Jogjanya itu yang dulu sekarang jadi Gria. Oh, yang di sebelah situ, Ibu. Dulu itu sebelum jadi Jogja itu Metro. Oh. Kita tuh mainnya yang kayak loncat-loncatan kayak gitu, capit boneka. Oh, standar ya, Bu. Itu teh main SMA. Itu paling keren lah kalau sekarang mah ya main ke mall itu. Anak keren ya. Udah tergolong anak keren kalau udah main-main gituan ya, Bu. Iya ya. Tapi kan emang jajannya jajan cimol yang kayak gitu anak-anak micin sih. Paling kalau traktiran ulang tahun itu ya bakso Trisno itu yang depan. Kalau sekarang mah paling gacoan ya, Bu. Ya. Jangan Sekarang banyak banget ya. Banyak ya, Bu. Tempat tongkrong Ricis gitu. banyak. Kafe-kafe juga udah hampir setiap gang ada, Ibu. Banyak banget ya sekarang. Banyak, tapi harganya lumayan. Mengocek banget ini ya. Aku ya. Oke, Ibu, selanjutnya nih. Oh, sebentar. Nah, tadi kan pas main nih, Bu. Nah, pas pacaran nih, Bu, di mana? Aduh, pacaran gimana ya? Paling saya mah suka dibawa ke rumah. Waduh. Itu gimana orang tuanya, Ibu? Ya, Mak, daripada main di luar mungkin ya. Oh, benar, ya udah mending main di rumah aja. Kadang ada adik saya gitu kan. Mama juga ikutan ngobrol ya biasa aja sih, barengan aja gitu. Enggak habis kan? Apa? Yang ini tuh tegang gitu, Bu, sama orang tua tuh. Diliatin kan di rumah apa biasa-biasa aja. Kan kalau nyampe ya udah sok aja gitu kan di ruang tamu gitu atau enggak di depan rumah gitu. Oke, Ibu, selanjutnya nih. Kalau dulu itu pacaran nggak boleh dari jam 8 atau jam 9 kan. Nggak beda zaman sekarang kan. Bebas kan? Gimana? Editor? Gimana? Saya nggak pernah. Nah, Ibu, selanjutnya ada pertanyaan nih. Boleh. Kalau Ibu bisa kembali nih di pas waktu masa-masa muda. Nah, Ibu pengen ngelakuin apa? Hal yang pengen diubah nih sama Ibu. Pengen dilakuin apa ya? Bingung juga ya. Pengen balik lagi ke masa dulu apa ya? Nggak ada mungkin ya? Nggak ada. Kayak kalau dulu ambis aja gitu pasti udah keterima di PTN mana gitu, Ibu. Kalau saya sih gitu sih, Bu. Kenapa pas SMA saya nggak ambis? Enggak sih, nggak terlalu karena kalau misalnya ya udah bukan jalannya, ya udah gitu ya. Malah sekarang lagi menikmati masa sekarang, ya udah. Gitu. Mensyukuri ya, Bu. Iya, mensyukuri. Menata nanti untuk masa depan kayak gimana. Asik. Jadi nggak terlalu banyak memikirkan ke belakang, capek juga sih, Benar, Ibu, benar. Masa lalu biarlah masa lalu. Nggak ada ujungnya. Yang ada itu bikin kita gondok ya. Kalau zaman-zaman dulu sakit hati gitu kan, ditinggal putus atau segala macam gitu kan. Kalau misalnya ingat-ingat ke yang dulu gitu kan. Cuman kalau dipikir-pikir, ngapain ya mesti galau gitu kan. Toh jodoh itu udah ditentuin sama Allah gitu kan. Benar. Mau segimana kita pacaran berapa lama dengan pasangan sebelumnya atau gimana. Kalau bukannya jodoh, mau kayak gimana gitu kan. Malah kita dipertemukan dengan misalnya orang yang baru. Lebih baik lagi. Nah, itu. Berarti Ibu pernah sakit hati nih, pernah ngalamin sakit hati, Ibu? Pernah sih. Kenapa tuh? Apa diselingkuhin, apa ditinggalin? Diselingkuhin mungkin ya. Sakit ya. Iya. Pernah sih, pernah kayak gitu. Itu udah pacaran berapa lama tuh? Agak lama sih lumayan. Udah ke jenjang serius mungkin ya? Enggak sih, cuman ya belum ke arah situ, belum. Udah kenal orang tua. Sulit. Kalau udah kenal orang tua sulit. Tapi alhamdulillah dengan kejadiannya itu kan saya dipertemukan dengan suami saya. Yang lebih baik ya, Bu. Iya. Lebih ngebimbing. Gitu. Nah, Ibu apa nih? Apa ya? Ke anak-anak muda nih buat yang masih pacaran gitu. Petuah dari Ibu gimana? Apa ya? Nikmatin aja sih kalau misalnya udah putus ya udah putus aja gitu kan. Jangan sampai
kita down kayak gimana, capek sendiri loh Bener, kalau kayak bener. gitu. Gitu kan. Cewek sama cowok masih banyak Iya. di luar Terus kan sana. sebenarnya setelah putus itu banyak hal yang bisa kita lakuin. Kayak misalnya dulu mah pas punya pacar kita apa sih harus bilang atau segala Harus macam. ngabarin Gitu setiap kan. detik, setiap Sedangkan waktu. pas udah enggak ya nikmatin aja sih momen-momen itu. Lebih bebas ya. Ya. Karena pacaran tuh nggak semuanya nggak semestinya bahagia ya, Bu. Iya. Nggak selalu bahagia. Mungkin lebih bahagia sendiri. Nah, ya Kayaknya. mungkin iya, bisa jadi itu, bisa jadi. Betul. Oke, Ibu, selanjutnya Ibu pas SD, SMP, SMA sama kuliah tuh bekalnya berapa, Bu? Kalau SD itu berapa Pas ya? zaman-zaman Ibu tuh. 2000 berapa itu Ibu pas SD kalau? 2000 berapa ya? Sekarang saya udah 34 tahun. Tapi kelihatan masih muda kok. 34 tahun apa ya? SD TK ya, TK itu zaman gambar monyet 500 ya, sama yang gambar kapal 100 rupiah yang warna pink. SMA itu 3000. Wow, udah naik berapa lumayan. Kalau kuliah itu sekitar 30 gitu. Ngekos Ibu berarti? Ngekos, dulu ngekos. Apa sih Bu kesusahan pas ngekos gitu? Harus nge-manage uang karena dikirim sama mama itu tiap bulan. Tiap bulan. Saya harus irit nih. Kalau misalnya saya pengen beli tas, pengen beli baju, Harus nabung dulu ya. harus nabung dulu. Gitu kan. Karena malu ya kalau minta terus sama mama karena biaya kuliah mahal. Betul, itu kasihan gitu juga. kan. Jadi sebisa mungkin ya harus hemat gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, apa nih momen paling memalukan yang Ibu pernah ingat sampai sekarang gitu, maupun pas SD, pas SMP, SMA, apapun kuliah gitu, Bu. Yang paling inget gitu. Yang paling inget itu yang memalukan, saya itu kan emang kalau misalnya pulang selalu dijemput ya di tempat biasa gitu kan. Nah pas berangkat tuh saya bawa motor, terus biasa nih pulang tuh ikut sama teman-teman naik angkot. Nah, udah mau nyampe ke tempat biasa dijemput, saya nelpon, "Ma, jemput di tempat biasa ya." Mamanya kaget, "Kan kamu bawa motor." Motornya udah ditinggalin Ibu. Motornya ditinggalin, saya balik lagi lah naik angkot. Ternyata pas dicek kunci emang ada di tas. Aduh. Itu tuh bukan sekali dua kali. Beberapa kali Ibu? Iya. Itu umur segitu udah pelupa ya. Kebanyakan micin gitu, basok. Karena mungkin kalau pulang sekolah itu kita ngikut teman-teman nih, gitu kan. Gak kerasa aja Bu ya? Gak kerasa, tiba-tiba duduk aja ya naik angkot gitu kan. "Ma, jemput. Kan kamu bawa motor." Baru ingat Ibu. Oke Ibu, kita ada segmen tanya jawab cepat Ibu. Tapi katanya Kak. Langsung. Sekarang kita Oh, oke. Di recording tapi poin kita. Oke. Oke, sekarang kita ada di segmen 2 yaitu segmen jawab cepat ya. Nanti kita akan memberikan bukan soal sih, kayak kopi atau susu gitu. Nanti Ibu akan jawab dengan cepat Ibu, dan nanti saya tanya alasan-alasan Ibu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah kopi apa teh Ibu? Teh. Kenapa Ibu? Apa emang gak suka? Faktor dulu ternyata. Tapi emang dari dulu gak suka kopi? Dulu sempat suka karena pas pernah berapa kali minum kopi sebelum makan. Saya punya asma. Punya mah. Salah, punya mah. Oke. Kedua, pantai apa gunung Ibu? Gunung kayaknya. Pantai. Katanya mau ini ikut. Karena udah kandas. Udah terlanjur sakit hati. Iya. Ternyata pas setelah melihat ya, naik gunung capek juga ya. Bener Ibu. Seru pas naiknya, pas turunnya dengan. Nah, kalau di pantai kan seru ya. Seru Ibu. Main pasir, air, udah pulang. Liatin ombak, tenang. Tapi nggak panas Ibu. Panas sih. Panas. Oke, lanjut Ibu. Siang apa malam? Saya lebih suka siang. Kenapa Ibu? Banyak waktu yang saya lakuin. Kalau malam kan lebih produktif ya? Gitu kan. Kalau malam dari jam 9 tidur, bangun-bangun kita udah sholat aja gitu kan. Tidur gitu kan. Kadang mimpi itu
bikin apa ya, kadang bikin trauma, bikin kita capek kayak kita ikutan lari-lari. Bener Ibu, bener. Terus kadang ada mimpi yang bikin candu ya. Waduh, apa tuh? Nah ini mimpinya belum beres. nanti besok malam saya pengen mimpinya dilanjut nih. Bakal dilanjut ya? Jadi pengen tahu kelanjutan mimpi itu gitu kan. Sedangkan kalau sehari-hari nih dari pagi sampai malam gitu kan, kita udah tahu nih kegiatannya apa aja gitu kan. Dari bangun pagi ngapain segala macem gitu kan, banyak hal yang dilakuin. Oke. Selanjutnya nih Bu, film apa buku? Film, Kenapa? malas baca bukunya. Gak ada waktu ya. Sama kayak anak-anak zaman sekarang berarti. Gak ada waktu ya. Berarti Ibu kalau nonton film tuh biasanya di mana? Kan Galaxy pas zaman-zaman Ibu udah nggak ada. Dulu itu harus ke Cirebon. Emang dari dulu guys, orang-orang Majalengka harus ke Cirebon dulu. Majalengka tuh kasihan ya. Gak punya bioskop. Oke, Ibu lanjut. Uang apa waktu Ibu? Waktu. Kenapa tuh? Waktu nggak bisa dibeli sama. Cakep. Saya juga kasihan nih sama suami. Suami Kenapa tuh tuh, Bu? kerjanya kan per 6 bulan. Di rumah itu 2 bulan. Jadi ketemu anak-anak itu hanya 2 bulan pokoknya. Jadi banyak momen sama anak yang hilang. Kalau boleh tahu itu di sektor apa Ibu? Suami Ibu? Bagian keuangan. Waduh. Lagi-lagi keuangan lagi. Karena itu kakak kelas saya. Oh, diumpas. Unpad sama. Waduh. Cuman dia itu kakak tingkat. Ketemunya itu pertama itu saya semester 3, kemudian dia semester 5. Saya itu ngambil mata kuliah yang ke atas. Oh, Ternyata di kelas itu ada suami yang sekarang jadi suami saya. tertarik kan? Nah, sampai sekarang dosen juga kaget kok bisa nikah sama saya. Berarti yang suka duluan Ibu apa suami Ibu nih? Iya dong. Jual mahal dulu cewek. Iya memang. Karena kan dulu itu ada setiap kelompok kita dibagi kelompok ya pas mata kuliah manajemen perkantoran gitu kan, semester 3 itu mata kuliah itu di presentasi itu kita perkenalan nih, saling tahu. Nah setelah presentasi saya duduk, dia duduk di belakang saya sambil iya sambil gini tuh Majalengka ya. Iya. Kata saya iya emang di Majalengkanya di mana aja kata saya. Saya jual mahal karena dulu juga pas waktu itu teh sayanya punya pacar dan mungkin dia juga kan emang pas waktu itu punya pacar juga. Terhalang. Ketemu itu pas setelah saya kerja di sini. Oh berarti setelah itu tuh nggak langsung Ibu? Nggak sama sekali nggak tahu. Nggak berekspektasi bakal kayak gini gitu. Nggak sama sekali. Tiba-tiba dia sama temennya pas mampir ke rumah saya, dia juga kaget. Lah kok gitu kan? Oh berarti suami Ibu orang Majalengka juga? Iya. Waduh. Emang jodoh. Capek ya kerja di Bandung gitu. Alhamdulillah jodohnya dekat orang di Majalengka juga. Ibu masih ingat kan nih pas awal suami Ibu nembak Ibu itu di mana? Nggak nembak ya, sebenarnya lebih pengen ke jenjang serius. Oh, cuman lebih ke deep talk gitu ya Bu? Iya, cuman sayanya belum siap karena masa transisi mungkin ya. Kata saya kalau misalnya pengen serius datang aja ke rumah. Asik. Gitu kan, ngapain lagi gitu kan. Dia juga kan mikirin umur gitu kan, saya juga mikirin umur nih udah umur segini gitu kan. Dulu tuh umur 26, karena saya umur nikah itu 27. Masih muda ya Bu? Iya. Masih muda. Tapi kan zaman-zamannya saya itu umur segitu tuh ada yang udah punya anak. Waduh, sekarang juga ada kok Bu. Gitu ya. Zaman sekarang juga masih banyak. Aduh, gimana ya gitu. Kalau misalnya pengen serius ya silahkan datang ke rumah dan bener aja dia datang ke rumah. Gentle banget. Datang ke mama, ke papa gitu minta mau lamaran langsung gitu. Langsung direstuin gitu? Enggak. Karena kan suami saya itu pas setelah minta lamaran gitu dia langsung kerja. Oh langsung. Saya nggak mau ditinggalin gitu kan. Terus kata mama saya, ya udah sok masa pengenalan dulu aja gitu kan. Kayak gimana gitu kan. Cuman ya emang di masa pengenalan itu emang kita udah poinnya udah bukan main-main ya gitu kan. Udah cocok juga mungkin. Ya karena visi misi kita sama gitu kan. Setelah datang 3 bulan sebelum datang lagi ke rumah
ya kita udah persiapan wedding segala macem. Waduh. Jadi ya tahun 2017 ya. Oke Ibu, selanjutnya nih. Musik klasik apa pop? Kayaknya lebih pop deh ya. Apa nih Bu, lagu yang paling Ibu seneng? Dulu itu zaman Club 80s. Aduh, Vincent dan Desta. Iya. Berarti Bu, di antara personil tersebut siapa yang paling Ibu suka ya? Desta mungkin ya. Desta sama Vincent ya. Hmm. Lembu gitu kan. Pertama Lembu keluar gitu. Dulu itu lagu yang pertama suka dari Club 80s itu Dari Hati. Yang mana tuh Bu? Adalah zaman-zaman dulu. Apa itu yang SMP. video klipnya yang bulu tangkis tuh judulnya apa sih Bu? Lupa. Aduh, saya lupa ya. Karena Gejolak Sekolah Muda. Oh enggak, saya yang itu yang Dari Hati sampai Akustik tuh. Oh. Lagu puisi itu favorit banget lah dulu. Tapi sekarang udah bubar ya. Cuman kesini kok orang-orang lebih suka Onah ya gitu, Noah gitu. Didengerin, enak juga. Cuman emang musiknya emang lebih enak di akustik sama Club 80s. Oke Ibu. Selanjutnya makan manis apa asin? Kalau sekarang lebih ke manis ya. Aduh, kenapa tuh Bu? Nggak takut gula tuh. Kalau dulu itu sukanya asin-asin ya. Cuman sekarang lebih suka ke manis. Mungkin karena kalau makan manis agak lebih berenergi aja gitu ya. Kayak misalnya kita lapar makan coklat, mood kita juga lebih bagus benar gitu Ibu. ya. Kalau makan asin malah lapar lagi Benar lah. Ibu. Bener kan? Oke Ibu, selanjutnya olahraga apa main game? Main game dong. Ibu main game sampai sekarang Ibu? Iya. Apa Bu game-game yang paling Ibu sukai? Ya biasa yang di handphone itu Candy Rush gitu. Kayak gitu sih. Berarti ke PS, ke PC itu nggak pernah Ibu? Enggak sih, cuman yang di handphone aja. Enggak nyampe ke yang kayak gitu. Pernah sih dulu zaman kuliah itu main yang di komputer. di apa PC. Di laptop yang kayak gitu, tapi udah enggak sih. Ke warnet Ibu pernah ada zamannya ke warnet nggak? Ke warnet itu zamannya bukannya Facebook ya, Friendster. Wah bener, sebelum Facebook kan? Sebelum Facebook Iya, ya, betul, Ibu. zaman Friendster yang layoutnya bisa warna-warni itu loh, gitu kan? Bener kan? Bener ya. Ngalamin nggak? Kita mah enggak, kita Oke, langsung Facebook. Udah zamannya Facebook ya. Tapi tahu kok Friendster gitu. Itu kalau ke warnet itu dulu itu warnetnya warnet Mambo, warnet Orange. Oh iya. Masih ada enggak ya sekarang? Sekarang kayaknya udah tutup ya. Udah ya? Apa cuma sedikit? Dibuka paling tapi sedikit Ibu sekarang mah. Dulu itu yang pengen minta uang, pengen ngeganti layout doang kan, ngeliat orang ya di handphone itu, kok layoutnya udah baru ya, mau dong ke warnet ganti layout gitu. Oke Ibu, pertanyaan terakhir nih. Hewan, anjing apa kucing? Saya nggak suka dua-duanya. Kenapa tuh? Takut aja, takut ngegarong. Apa Ibu nggak suka memelihara kayak nggak mau membersihinnya gitu, kotornya kan? Emang Peliharaan tuh kotor. nggak mau aja kayak ngeliat kucing juga kalau nyamperin Geli ya Bu? geli gitu, takut aja gitu, apalagi guguk gitu ya. Oke. Kucing nggak suka sama sekali. Oke Ibu, tadi pertanyaan jawab-jawabannya udah selesai nih Bu. Sekarang pertanyaan terakhir mungkin nih. Apa buat anak-anak fisip Uma ya khususnya Ibu, petuah-petuah nih dari Ibu? Aduh, petua apa ya? Bingung juga nih ya. Apa aja Petua Ibu? apa ya? Bingung ya. Oke, kalau gitu pertanyaan ini aja dulu Bu. Apa nih yang paling Ibu banggakan tuh kayak prestasi atau pencapaian nih yang Ibu banggakan sampai sekarang gitu? Yang dibanggakan sampai sekarang apa ya? Dulu lomba puisi ya, juara 3 sekabupaten. Wede, itu. Pas SMA itu Ibu. SD. Wah, lagi lucu-lucunya tuh. Masih rambut kepal. Bedakan nggak tuh Bu? Enggak sih, Enggak. dulu cuma lipstick menor aja ya, lucu gitu kan. Berarti Ibu ada jiwa seninya juga Ibu ya? Ada, karena mama itu sampai pensiun itu paduan suara di itu di Pendopo. Kalau papa itu lukis. Waduh, benar berarti. Sama kakak juga desain grafis. Kakak itu lulusan desain grafis. Berarti keluarga Ibu backgroundnya emang seni banget. Terus Ada sih. Ibu tuh anak berapa bersaudara Ibu? Saya tuh 3 bersaudara. Saya yang kedua. Yang pertama laki-laki, saya yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Oke Ibu. Nah, gini aja deh Bu, pertanyaan yang terakhir nih. 2 kata buat anak-anak fisip Unma. Semoga maju,
betah di pisipnya. Oke. Makasih Ibu, makasih Oke, udah datang ke sini udah sama-sama, tanya-tanya Ibu. sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa tetap tonton episode selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, share, Komen. comment, and subscribe. Oke. Makasih. Sama-sama. Makasih Bu.